Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mpuni Akbar dengan NPM 2578201. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layar menggunakan PPT ya. Di sini di PPT-nya sudah saya buat ya. Nah, oke, langsung pertama. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan topik fundamental dalam bidang jaringan, yaitu Open System Interaction atau model yang dikenal dengan itu model OSI. OSI ini adalah bahasa universal yang mungkin komputer di seluruh dia saling berkomunikasi. Lanjut, apa sih OSI layar itu? Nah, OSI layar adalah kerangka kerja yang konseptual digunakan dari OSI pada tahun 1982. Nah, bayangkan jika sebuah cetak biru atau mainan standar sebelum ada OSI, perangkat atau vendor berbeda sulit berkomunikasi. OSI hadir untuk menstandarisasi proses komunikasi data tersebut. Nah, lanjut ya. Nah, itu terus ada itu manfaat OSI layar ya. Mengapa kita butuh 7 lapisan? Pertama, untuk standarisasi agar vendor perangkat vendor A itu bisa nyambung ke vendor B. Dan kedua, jika internet mati, teknisi bisa tahu apakah masalah kabel itu tentang fisik ataupun aturan network ini berberikan jauh lebih cepat terstruktur. Banyak ya. Terus ada ini sebagian menjelaskan apa gitu itu presentasi ya. Terus apa sih tujuan OSI layar? Nah, inilah tujuh lapisan tersebut itu kita membaca dari atas, yaitu application. Jika kita gunakan Adobe Power atau fisikal, itu tetap melihat kita dari sisi kabel. Setiap lapisan yang berkomunikasi dengan lapisan tepat di atasnya atau di bawahnya. Lanjut, terus ada 3 lapisan teratas, application, presentation, dan session. Berupa khusus pada interaksi pengguna dan aplikasi. Mereka tidak peduli bagaimana data dikirim lewat kabel, hanya peduli bagaimana data ditampilkan dan ditatur di layar kita. Terus nah, ini layar 6, slide 6 dan 7, slide 6 ya. Nah, slide 6 ini lapisan ke-7. Application layer adalah aplikasi paling dekat dengan kita. Saat kita membuka Chrome atau mengirim email, kita tuh berinteraksi di sini. Protokol populernya adalah HTTP untuk web dan SMTP untuk email dan FTP untuk transfer file. Terus di slide 7 ini, presentation layer itu berarti sebagai penerjemah. Ia memastikan data dari aplikasi bisa dibaca oleh sistem lain. Di sini proses enkripsi, keamanan, kompresi, mengecil ukuran file, menentukan format seperti JPG atau ASCII. Terus lapisan kelima adalah session. Tugasnya itu tuh untuk mengelola sesi yang buka, menjaga agar koneksi tetap saat hidup saat data dikirim, dan menentukan jika selesai. Jika koneksi terputus di tengah jalan, lapisan ini mencoba untuk memulihkannya. Nah, terus kita balik lagi ke di layar berapa nih? Ini di sini ya, cuma di sini kita akan menjelaskan lagi. Tadi cuma sampai di session ya. Nah, di sini itu tuh ada transport layer. Transport layer itu mengatur ada 2 protokol utama, yaitu TCP, sangat andal karena memastikan data sampai di tempat tercatat seperti kuliah paket seperti itu ya. Dan ODP itu sangat cocok, sangat cepat, namun tidak seperti menjamin pengecekan ulang seperti saat siaran live streaming lah, seperti itu tuh. Terus di layer ini tadi transport ya. Terus session layer. Saya ngelengkah ini. Session layer adalah tugasnya itu mengolah sesi yang membuka, menjaga koneksi agar tetap hidup. Tadi ya session layer udah ya. Terus transport udah, network udah. Terus kita ke network layer. Nah, network layer ada pembuat rute. Di sini yaitu adalah alamat IP internet protokol yang bekerja seperti router yang bekerja di lapisan untuk menentukan jalur tercepat bagi data agar bisa sampai ke Jakarta, seperti dari Jakarta ke Bali atau Jakarta ke
Lampung lah seperti itu ya. Terus ada data link. Nah di sini juga tutup data link lain itu mengatur alamat pengamatan fisik seperti MAC address switch yang bekerja di lapisan ini. Selain itu juga ia bertugas mendeteksi kesalahan transmisi di tingkat lokal untuk memastikan data yang dikirim melalui kabel itu tidak korup. Nah seperti itu ya. Terus yang terakhir itu ada physical. Nah dari physical ini itu tuh media fisik seperti kabel, terus seperti kabel UTP, fiber optik atau gelombang WiFi. Data di sini berbentuk bit merah, itu angka 0 dan 1 yang dikirimkan dalam bentuk listrik atau cahaya. Terus itu sini jangan OSI ya, di sini OSI versus TCP/IP. Nah, sebagai tambahan, meski model OSI sangat penting untuk belajar teori, dalam praktiknya internet menggunakan model TCP/IP yang lebih ringkas 4 layer. Namun OSI tetap menjadi standar utama untuk edukasi jaringan. Nah, terus yang terakhir itu masuk ke ringkasan ya. Nah, menurut saya ringkasannya ini untuk memudahkan kita tuh mengingat urutan dari ke bawah itu gunakan apa ya? Menggunakan ini ya, bukan ini ya, app preset transnet link dan preset untuk menggunakan kita mengingat itu apa OSI layer tersebut. Sebagai penutupnya ya, OSI model OSI itu membantu kita memahami bahwa proses pengiriman satu pesan WhatsApp ternyata itu melibatkan 7 tahap rumit yang bekerja dalam hitungan milidetik terima. Nah seperti itu. Terus juga udah ya, cukup sekian ya. Sudah ada lagi slide-nya, sudah cukup materi yang saya bawakan. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata, ucapan yang kurang mengenakan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.